Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu-d-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa' illa al-jannah. Atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan, yaitu nikmat sehat dan lebih lagi nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah, dengan hidayah, taufik, ma'unah, rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita telah melaksanakan ibadah puasa di bulan Dzulhijjah yang besar sekali manfaatnya dan pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain melaksanakan ibadah puasa sunnah di bulan Dzulhijjah, kita pun telah memandangkan takbir wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, memuji, mengagungkan nama Allah sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di pagi hari ini dengan qada dan qadarnya kita bisa melaksanakan ibadah salat Idul Adha dan melaksanakan ibadah kurban di hari raya Idul Adha, juga tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah atau hari tasyrik. Dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kita membaca salawat dan salam, karena dengan perantaranya kita menerima ajaran yang benar, yakni ajaran Islam. Sebuah hati berwasiat, mari sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita
kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan yang diperintah oleh Allah dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyarul muslimin, jamaah sedang salat Idul Adha rahimakumullah. Saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji maupun yang telah melaksanakan ibadah haji, kita doakan semoga menjadi hajat yang mabrur dan mabrur. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Tidak ada balasan lain haji yang mabrur kecuali adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yang belum melaksanakan ibadah haji, kita berdoa agar diberikan rezeki, diberikan hidayah untuk bisa melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Makkah. Allahumma rzuqna hajja baitikal haram wa ziyaratan qabri nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma yassir lana ziyarat haramika min qabli an tumitana. Allahumma ballighna ziyarat al-qabri wa Makkah al-Mukarram wa Madinatul Munawwarah wa ziyarat qabri sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alhu hajjan mabrura wa sa'yan masrura wa dhanban maghfura wa amalan salihan maqbulan wa tijaratan tabur ya alima ma fis sudur akhrijna ya Allah min adh-dhulumati ila an-nur. Amin Allahumma amin. Dan kita yang sudah melaksanakan ibadah puasa sunnah di bulan Dzulhijjah, ada yang dari awal, ada yang hari Tarwiyah dan hari Arafah, tanggal 8 dan 9 Dzulhijjah, yang pahalanya menghapus dosa kita 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Semoga ibadah puasa kita di bulan Dzulhijjah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku ya Allah, ibadahku ya Allah, ibadah puasa sunnah di bulan Dzulhijjah. Kami mengucapkan kalimat takbir, kami salat Idul Adha, kami melaksanakan ibadah Quran dan lain sebagainya. Itu buat bagi kita semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah Quran di hari raya Idul Adha ini sampai tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, semoga Allah terima amal ibadah kurbannya, dihapus segala dosa-dosanya, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezekinya barakah, dan insya Allah nanti akan menjadi kendaraannya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yang belum melaksanakan ibadah kurban, semoga Allah berikan rezeki yang banyak, yang barakah, diberikan hidayah untuk bisa melaksanakan ibadah kurban pada tahun-tahun yang akan datang. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kawthar fasalli li rabbika wanhar. Sungguh Allah telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka berikan
dan berkurbanlah sebagai ibadah kita kepada Allah dan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Tanggal 8 Dzulhijjah ada hari tarwiyah. Para jamaah haji ketika berada di hotel mereka masing-masing, mereka mandi sunnah ihram, salat sunnah ihram, berihram, mikot di hotel, melaksanakan mikot di hotel dan melaksanakan niat, yakni berihram untuk melaksanakan ibadah haji. Ini tanggal 8 Dzulhijjah, di mana kita yang tidak melaksanakan ibadah haji disunahkan melaksanakan ibadah puasa sunnah hari tarwiyah. Ada yang berangkat dari hotel pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari dengan badai tipis, memperbanyak membaca zikir, juga bertakbir, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak la syarika lak. Ini dari hotel menuju Arafah yang waktu jarak tempuhnya sekitar 10 sampai 15 menit. Karena waktu jarak dari hotel ke Arafah bisa 5 kilo, bahkan bisa 10 kilo. Sampailah di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji, mereka wukuf di padang Arafah. Al-Hajju Arafah, karena haji adalah wukuf di Arafah. Waktu wukuf di Arafah dimulai waktu masuk azan zuhur sampai waktu maghrib. Kita dengar setelah masuk sholat zuhur, mereka sholat zuhur di jamak, mereka mendengarkan yang namanya khutbah wukuf. Ketika mereka wukuf, mereka saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji di tanah suci Mekah, mereka berzikir, mereka membaca Al-Quran, mereka berdoa, mereka sholat dan lain-lain sebagainya. Karena waktu wukuf dan tempat wukuf adalah waktu di mana doa-doa orang yang melaksanakan ibadah haji dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa, kita mohon, kita pun termasuk orang-orang yang didoakan oleh mereka, sehingga kita pun bisa melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Mekah. Ini tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian setelah maghrib atau isya, saudara kita bergerak menuju Muzdalifah yang perjalanannya kurang lebih 6 kilo, menaiki bis. Sampailah saudara kita di Muzdalifah, mereka bermalam di sana, bermabit di Muzdalifah jam 1 malam atau jam 2 malam atau jam 3 malam. Jamaah haji Indonesia khususnya ini digerakkan, yakni menuju Mina. Ini pada malam hari raya Idul Adha, saudara-saudara kita berada di Muzdalifah hanya untuk bermalam. Tanggal 10 Dzulhijjah di hari raya Idul Adha, saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji, mereka semuanya berkumpul di Mina.
yang jarak tempuh dari Musdalifah ke Mina yakni 2 sampai 4 kilometer. Nah, di hari raya Idul Adha, saudara-saudara kita yang berada di Mina ini, di hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah, pagi-pagi mereka siap-siap berangkat. Sebelum zuhur mereka siap-siap berangkat jalan kaki menuju Jamarat, tempat melontar jumrah pada tanggal 10 Zulhijjah. Satu yang mereka lakukan yakni melontar jumrah Aqabah, yang jarak tempuh perjalanan jalan kaki yakni pulang pergi 16 kilometer, bahkan 20 kilometer, yang menguras tenaga. Inilah di hari raya Idul Adha mereka ke Jamarat hanya untuk melontar jumrah Aqabah. Selesai, kita lihat saudara-saudara kita yang tahalul, mereka mencukur rambutnya. Kemudian kita lihat ada yang memotong hewan. Kenapa? Karena haji Indonesia adalah haji tamattu yang kena adab, sehingga seluruh jamaah haji Indonesia ini menyembelih hewan dan hewan karena denda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin, jamaah sedang salat Idul Adha rahimakumullah. Di tanggal 11 Zulhijjah, saudara kita masih berada di Mina. Pada tanggal 11 Zulhijjah, mereka ke Jamarat, mereka melontar jumrah. Ada 3 tubuh, ada 3 melontar jumrah yang mereka lakukan. Pertama, melontar jumrah wusta. Yang kedua, melontar jumrah ula. Yang pertama melontar jumrah ula. Yang kedua melontar jumrah wusta. Yang ketiga melontar jumrah Aqabah. Lebar jarak antara ula dan wusta 300 meter. Jarak antara wusta dengan Aqabah yakni 500 meter. Ini di tanggal 11 Zulhijjah. Kembali lagi ke tenda. Perjalanannya kurang lebih 16 kilo sampai 20 kilo dengan berjalan kaki. Jutaan manusia kita lihat. Kemudian di tanggal 12 Zulhijjah, saudara-saudara kita yang masih berada di Mina, mereka pun di hari itu ke Jamarat kembali, jalan kaki kembali 16 kilo atau 20 kilo bolak-balik. Yakni melontar jumrah 3 tiang. Baik, melontar jumrah ula, melontar jumrah wusta, melontar jumrah Aqabah. Ini di tanggal 12 Zulhijjah. Sebelum maghrib mereka harus keluar dari Mina. Kenapa? Karena ingin mengambil lapang awal, yakni kembali ke hotel mereka, atau kembali yakni untuk menuju Masjidil Haram melakukan tawaf ifadah, tawaf haji. Mereka melaksanakan doa 7 putaran. Kemudian setelah itu mereka sholat sunat 2 rakaat. Kemudian ada air zam-zam yang mereka minum. Dilanjutkan dengan melaksanakan sya'i, yakni 7 perjalanan dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Nah, kemudian yang disebut yang terakhir yakni tahallul yang kedua. Selesailah saudara-saudara kita melaksanakan ibadah haji. Semoga menjadi haji yang mabrur dan mabrur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin, jamaah sedang salat Idul Adha rahimakumullah. Sebagai orang yang penutup,
bahwa salat sunnah di Masjid Nabawi pahalanya 1000 rakaat. Salat sunnah di Masjid Kuba yang pembangunan masjidnya dibantu oleh malaikat, pahalanya seperti melaksanakan ibadah umroh. Melaksanakan sholat di Masjidil Haram, pahalanya 100.000 rakaat. Dan balasan haji yang mabrur, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Tidak lain balasan haji yang mabrur kecuali adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji, yang melaksanakan ibadah haji menjadi haji yang mabrur, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita yang belum melaksanakan ibadah haji diberikan hidayah oleh Allah, diberikan rezeki oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Mekah, biasa bisa ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Habib Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, yang terakhir, bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Mekah, maka kita disunahkan di antaranya melaksanakan ibadah puasa sunat di bulan Dzulhijjah. Yang tadi telah saya sampaikan bahwa puasa sunat di hari Arafah itu menghapus dosa kita 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita mengamalkan kalimat takbir. Selanjutnya yaitu kita melaksanakan ibadah kurban. Imam Abu Hanifah berpendapat menyembelih hewan kurban wajib hukumnya bagi orang yang mampu untuk berkurban. Jadi kalau ada orang rumahnya bertingkat, ada orang punya kontrakan, ada orang punya mobil, ada orang punya perusahaan, ada orang motornya banyak, maka menurut mazhab Imam Hanafi orang tersebut wajib hukumnya setiap tahun melaksanakan ibadah kurban. Sementara Imam Syafi'i berpendapat bahwa menyembelih hewan kurban hukumnya sunnah muakkadah, sangat dianjurkan, makruh, dibenci oleh Allah orang yang punya kemampuan berkurban tapi tidak melaksanakan ibadah kurban. Hikmah kurban yang kita lakukan yakni sebagai ibadah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diampuni dosa-dosa kita sebelum darah kurban itu menetes jatuh ke tanah. Dan juga hewan kurban yang kita lakukan hikmahnya meninggikan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hewan kurban yang kita lakukan itu nanti di hari kiamat, di padang mahsyar kita dihisab lalu masuk surga. Maka di surga itu, itulah kendaraan kita yang kita kurban di dunia ini. Semoga kita semua berkumpul di dunia juga berkumpul di akhirat nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tujuan dalam beriman, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahagia hidup di dunia dan bahagia hidup di akhirat. Dan tujuan Allah menciptakan cinta manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yakni untuk beribadah, sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah khutbah
Semoga bermanfaat dan semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan rezeki untuk bisa melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Mekah, melaksanakan ibadah puasa sunnah di bulan Dzulhijjah, dan melaksanakan ibadah kurban. Barakallahu fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل منكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي أنعم علينا بأنواع النعم من الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. آمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات والأبرار والآبات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. كريم الآباء والأمهات كريم الآباء والأمهات كريم الآباء والأمهات. يا الله muliakanlah ayah dan ibu kami di dunia wal akhirah, di dunia wal akhirah, di dunia wal akhirah. Rabbana hab lana min as-salihin rabbi ij'alna muqima as-salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام واسلم
اللهم رب تيسر كل يسير فإن تيسير كل يسير عليك اليسير نسألك اليسر والمعبدة في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم هون علينا بسكرة الموت ومن نجا من النار والعفو عند الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian berkurang bahan billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.